Dan mungkin sebelum dia datang sudah ada orang mungkin sudah kasih nama Teluk ini pasti. Iya, Raja-raja dulu. iya. Termasuk Kandai tadi itu yang kita cerita kemarin. Oh, asal mula nama Kendari. Iya. Raim, saya itu orangnya itu mental saya gampang terganggu ketika saya membawa kendaraan sendiri. Menikah itu ibadah karena memang ujiannya banyak sekali di dalam. Saya baru sadar itu ketika saya setelah Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another episode Podcast Everywhere namanya. Podcast KKB. Everywhere. Jadi di mana-mana pun bisa Iya, podcast. dengan kualitas audio yang boleh lah, boleh. Ini hampir kayak ini ya, Yono dengan dulu yang podcast keliling. Pos kambing dia. Mirip. Sebenarnya inspirasinya itu juga salah satunya. Ada juga podcast di luar namanya Podcast But Outside. Podcast tapi di luar. Oh, dia juga keliling-keliling begitu. Keliling-keliling begitu. Jadi dia podcast dengan ambience apapun santai saja gitu. Tapi kan masih kita edit sedikit dulu tuh. Oh, oke. Kita mau bilang terima kasih kepada Kakak Abdur sudah mampir lagi ke Kendari ke 3 kali. 3 kalinya sudah hat trick datang ke Ketiga Kendari. kali. Tapi ini saya ini di hotel yang depannya ini langsung Teluk Kendari. Iya. Nah, ini Teluk Kendari itu ada tempat-tempat ngopi yang Anda biasa bikin puisi-puisi di situ kan? Persis. Iya. Namanya Teluk Vosmeijer. Oh, Teluk Vosmeijer. Vosmeijer itu orang Belanda yang datang pertama kali di Kendari. Namanya diabadikan jadi itu Vosmeijer Baai. Vosmeijer. Oh, Baai, jadi nama dialah menjadi teluk itu. Iya, Baai itu bahasa Belandanya teluk Baai. Ya. Teluk Baai. Teluk Vosmeijer Baai. Vosmeijer. Vosmeijer Baai. Vosmeijer Baai. Ya, kedatangannya Vosmeijer pertama kali di Kendari menjadi ulang tahun kota Kendari. Oh iya. Ya. Yang diperdebatkan sekarang kenapa harus orang barat, orang Europe. Padahal kan dia waktu datang tuh kan sudah ada orang di sini pasti. Sudah ada, iya dong. Tidak mungkin tidak ada kan. Kerajaan juga pasti ada. Sudah ada, tapi waktu dia datang kebetulan didokumentasikan dengan baik, ada tanggal dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dialah yang dipakai dan mungkin sebelum dia datang sudah ada orang mungkin sudah kasih nama Teluk ini pasti. Raja-raja dulu. Iya. Termasuk Kandai tadi itu yang kita cerita kemarin. Oh, asal mula nama Kendari. Iya. Kandai itu dayung. Mekandai mendayung. Aktivitasnya ya. Mendayung. Itulah Kendari adaptasinya. Asal muasalnya kemudian namanya jadi Kendari. Jadi Kendari. Nah, yang menarik kemarin ini kalau kita lihat Kakak Abdur sebagai konten kreator TikToker. Saya TikToker sekarang. TikToker transportasi. Tuh. Apa tuh motivasinya apa? Sebenarnya karena saya itu ini, Raim, saya itu orangnya itu mental saya gampang terganggu ketika saya membawa kendaraan sendiri. Oke, temperamen. Iya, jadi mood tuh gampang berubah karena kemacetan Jakarta. Akhirnya yang awalnya semangat ke sebuah acara sampai di sana itu karena macet membuat saya moodnya tidak enak di acara situ. Sering sekali mengalami seperti itu. Makanya dari situ kemudian saya mencobalah transportasi umum. Oke. Saya coba dan ternyata lebih stres. Tidak, sekitar 2-3 bulan saya coba itu ternyata enak sekali. Oh, oke. Khusus untuk yang Jakarta ya. Saya tidak tahu kalau di daerah lain, tapi kalau yang di Jakarta tuh enak sekali. Kita itu maksudnya antri pun itu kan stasiun besar sekali, tidak perlu berdempet-dempetan. Naiknya pun kan kalau jam kerja kita kan tidak sama seperti orang lain yang jam 7 pagi harus masuk kan. Kita tuh berangkatnya siang. Pulang kadang-kadang orang sudah selesai pulang kantor baru kita pulang. Jadi kita itu berada di rute atau di rentang waktu yang memang tidak ramai. Terlalu banyak orang di situ. Iya, jadinya sangat nyaman transportasi umum tuh. KRL, busway itu nyaman sekali. Akhirnya saya rasa kayak enak sekali. Boleh juga jadi role model kali. Tidak boleh nih saya videokan nih. Oke, biar begitulah. Ternyata waktu video kan banyak yang suka, akhirnya ya sudahlah. Ratingnya bagus kan, biasanya gitu. Kalau rating bagus kita pertahankan. Kalau orang tidak suka lagi baru kita ganti konten. Jadi moodnya kita tergantung komentar sebenarnya ya. Betul. Aneh juga ya untuk kita terlepas dari itu ya. Iya, kita tuh sebenarnya TV kecil kan. Oh. Kalau TV itu kita sering bilang TV itu mengandalkan rating apa. Sebenarnya kita itu TV kecil juga, kita juga itu sih. Kalau kita sudah bikin video capek-capek, yang nonton 3 orang, komen 1, kita malas juga. Padahal effortnya
Iya. tinggi. Oke. Meluangkan waktu untuk segala macam itu, ngedit. Edit di handphone itu Di kayaknya. handphone. Iya. Di handphone. Sekarang apapun handphone sudah bisa. Iya, saya tidak bisa soalnya. Saya tidak paham cara edit yang bagus-bagus dengan peralatan yang di luar handphone tuh saya tidak paham. Iya, Jadi lumayan. saya ya sudah handphone saja itu. Saya pikir waktu bikin konten tentang transportasi ada misi di belakang, ternyata ya suka saja. Suka saja, Malah lebih ke pro malah. Iya. Iya. Lebih ke karena saya setiap hari pakai transportasi umum, ya sekalian saya bikin konten. Jadi saya bikin konten itu bukan berarti konten habis nih naik transportasi umum. Oke. Oh. Tidak begitu. Lagi kerja ya, direkam. Iya, selagi berangkat kerja saya rekam, mau apa saya rekam. Akhirnya jadilah terkumpul itu konten-konten itu. Begitu kurang lebih. Ya, selamat datang di dunia TikTok lah. Sudah. Baru banyak yang komen suruh saya joget. saya baru sadar kalau memang TikTok kan memang banyak orang joget. Cuman memang tidak lagi Kak Abdur. tidak lagi ya. Itu kayak 5 tahun yang lalu joget semua. Sekarang TikTok itu cuma 2, kalau bukan informatif, edukatif itu saja. Oh iya ya. Iya, Bagus tidak ada artis di TikTok. Tidak ada ya. Makanya banyak yang ada konten kreator yang dinding rumahnya hijau, tiba-tiba follower 7 juta. Oh, ada. Iya, karena edukatif. Karena bagus dan kontennya. informatif. Ya. Saya sampai sekarang tuh tidak mengerti yang kayak video yang dimulai dengan I'm addicted to. Saya tidak paham itu. Dan tidak akan nyambung kita. Maksudnya apa gitu. Dan tidak akan nyambung kita. Tidak akan nyambung. Ya. Kita Kan itu I'm addicted to itu kan maksudnya saya tertarik dengan gitu kan. Saya tertarik dengan, tapi videonya kemudian kayak dia video bis. Oke, tabrakan. Iya, maksudnya apa? Itu saya tidak paham. Saya tidak paham. Saya pun Kak Abdur termasuk orang yang upload tinggalkan begitu, bukan yang lihat-lihat, iya, komen upload apa segala macam. Saya itu biasa kalau upload habis maghrib itu jawab komen seluruhnya, bertinggalkan lagi. Tidak bisa, memang TikTok memang bukan temannya kita. Iya ya. Tidak tahu kenapa tapi konten kau tuh banyak loh yang di-upload iya, ulang itulah ya. sama orang-orang. Itu kayaknya karena itu tadi ya, informatif edukatif ya. Iya. Bukan lagi kalau beda dengan Instagram siapa yang paling putih paling banyak followersnya tuh. Kalau TikTok tidak, dia semakin informatif semakin edukatif dia yang jadi. Walaupun rumahmu warna hijau. Betul. Iya. Kadang-kadang saya tuh ketemu video yang ini orang siapa? Yang banyak yang lihat, yang banyak yang komen. Itu dia kamera goyang-goyang, gelap apa sih? Tapi yang dia bicarakan bagus. Bagus, itu saja. Kemudian orang semua pada nonton gitu. Iya betul. Akhirnya Instagram sekarang mau jadi TikTok kedua dengan diadakan reels dan segala macam ya. Tapi yang menarik ke Kak Abdur tadi malam agak sederhana tapi lumayan berbeda juga, jamnya Gisok. Ini masih saya pakai. Masyarakat Gisok. Masih saya pakai. Baby Gisok ini. Ada cerita di baliknya. Karena kalau sebelum kau lanjut Kak Abdur, kalau kita lihat komik apalagi yang menyentuh perfilman, semuanya sudah berubah, sepatunya sudah aneh, bajunya sudah aneh, jam tangannya sudah tenaga matahari. Saya tidak bisa sih beli jam yang lebih mahal dari itu kayaknya. Dari G-Shock. Saya tuh kenapa saya suka G-Shock? Karena saya dari SMA tuh punya itu. Memimpikan untuk punya G-Shock. Jadi saya tuh dulu SMA itu kan jam saya Casio. Casio itu nenek moyangnya G-Shock. Iya, tapi dia lebih murah kan. Iya, dari kalkulator jadi jam, Casio bikin jam yang kuat bernama G-Shock. Baby G-Shock adiknya ini. Ini G-Shock dulu baru Baby G-Shock untuk cewek-cewek yang tangan kecil. Buat cewek, Baby G. Baby G-Shock. Nah, saya itu kepingin sekali punya G-Shock. Tapi selama SMA tidak pernah bisa. Bahkan Casio pun saya tidak bisa terbeli di SMA. Kemudian waktu saya kuliah, ada kawan kasih hadiah saya jam Casio. Teringat itu. Ya, kemudian saya pakai. Bahkan jam Casio itu saya pakai sampai saya masuk Kompas untuk minggu pertama, minggu kedua. Kemudian minggu keduanya itu hilang di travel waktu saya pulang ke Malang. Jatuh di travel, hilang. Nah kemudian akhirnya karena pada waktu itu sudah ada uang lah ya. Uang saku kan 1,5 tuh setiap minggu tuh dari Kompas. Sudah bisa lah. Akhirnya saya cari G-Shock. Kemudian saya belilah G-Shock pertama saya itu 800.000 kalau tidak salah. Mulai dari situlah kemudian saya suka
Maksudnya Gisok. itu impian saya punya G-Shock kan. Akhirnya dari situ setiap kali kalau pengen suasana baru, pengen punya jam baru, saya belinya G-Shock. Gisok lagi. G-Shock lagi. 10 tahun katanya baterainya Gisok. Tapi memang betul dari G-Shock yang pertama kali saya beli sampai sekarang ini Belum belum pernah ada yang saya ganti baterai. Dia katanya memang didesain untuk tahan banting untuk Iya, itu seharusnya untuk orang-orang adventure ya. Iya, iya. Maksudnya orang-orang alam. Cuma kita nih di kota-kota juga sok-sok pakai G-Shock, tidak apa-apa lah. Tapi kalau serius ini, kalau waktu dengan kakak Abdur agak serius ini memandangnya bagaimana? Pentingnya waktu, pentingnya punya jam, pentingnya. By the way kita tidak ada nuansa di endorse sama apapun ini. Iya, iya, iya. Pentingnya waktu dan pentingnya jam untuk kita ini. Ada insight tidak? Saya tuh rasa bahwa saya karena terbiasa ya dari SMA walaupun belum masih jam-jam imitasi, tapi dari saya SMA itu saya selalu pakai jam tangan. Dan sampai sekarang itu saya sudah terbiasa dengan ada jam. segala sesuatu tuh saya pasti lihat jam. Saya pasti lihat jam. Dan itu saya merasa bahwa saya lebih tertata. Saya lebih tertata dalam melakukan segala hal gitu. Jadi kayak mau apa, oke, sedikit lagi ini, sedikit lagi. Apalagi kalau kita yang sedang bepergian kemudian biar tidak ketinggalan waktu sholat dan segala macam. Jam tuh sangat penting karena kita tidak mungkin baca matahari macam orang dulu ya. Macam orang 18.3 lihat bayangan, ini sudah asar nih. Tidak bisa, kita tidak punya kemampuan itu. Bisa mungkin kalau kita belajar, tapi kita tidak ada waktu lagi untuk belajar. Juga tergantung kalau mendung juga kita tidak bisa lihat. Susah sekali. Saya by the way ini lagi sembar sosialisasi juga kepada anak-anak stand up juga yang lain, betapa pentingnya juga memanage waktu dan punya jam di antara kita tuh. Betul sih. Kayaknya itu juga yang memisahkan orang disiplin dan yang amburadul deh. Iya. Sesederhana itu orang yang rajin terlambat. Betul. Biasa jarang punya jam kalau kita perhatikan. Kayak pas tadi malam ke Abdur tampil terus lihat jam juga. Oh nih. Iya, saya apalagi waktu stand up. Iya. Waktu stand up pun saya lihat jam. Iya. Oke, saya tampil di 20, 22, 25. Oke, berarti kalau saya 30 menit saya harus di sini. Nah, kadang-kadang saya memanage itu juga kalau tampil. Tapi kadang-kadang saya kalau bertemu kawan apa gitu kayak ketemu Cing Abdel, kadang-kadang saya suka juga terlambat itu Raim. Kita suka nonton. Saya suka sekali terlambat. Tapi karena saya itu terlambat di momen-momen yang saya tahu ketika itu waktunya panjang. Oke. Ya, waktunya panjang. Oh, waktu-waktu santai. Iya. Ya sudahlah. Bukan kecuali ketika Cing Abdel bilang, "Dur, kita ngabdur jam 1 ya, soalnya jam 3 ada acara." Nah, itu saya pasti tepat waktu. Tapi kalau saya tahu seharian dia kosong tuh, itu saya juga slow gitu karena biar santai. Terkadang terlambat adalah pilihan juga ya untuk sebagian orang tuh. Kalau bisa nanti kenapa sekarang? Betul, terlambat tuh kadang-kadang bukan karena situasi atau apa, memang karena pilihan sih. Kita yang memilih untuk terlambat. Kalau ini ke Abdur disiplin, sebenarnya munculnya tarik kembali ke beberapa tahun sebelumnya, munculnya kakak Abdur ini kita by the way kalau dari POV ku bukan kita lihat Ari Kriting kedua, kita lihat Abdur pertama ini. Nah untuk menjadi berbeda dengan menjadi Abdur sendiri, apa tekniknya, apa referensimu? Kau baca apa kakak Abdur, bacanya apa, nontonnya apa? Saya tidak tahu apa kalau spesifiknya seperti apa dalam perjalanannya itu segala macam. Tapi makanya kita kan yang tahu karena kita yang lihat. Iya. Kita yang lihat. Nah, pada waktu saya awal-awal stand up di Malang itu kan memang saya tuh Ari Kriting yang ajar saya. Dari bikin materi, cara keresahan tulis jadi materi, setupnya, punchline semua Ari Kriting yang ajar. Kemudian tampil pertama kali di Malang ya orang-orang bilang, "Wih, kayak Ari Kriting nih, kayak Ari Kriting." Oh, tetap memang awal-awal memang Ari Kriting kedua. Iya, orang-orang melihatnya begitu. Jadi orang-orang di Malang tuh teman-teman, "Wih, kayak Ari Kriting begitu." Ada sebagian yang bilang tidak, beda kok, tapi banyak juga yang bilang kayak Ari Kriting. Kemudian sembari sudah mulai bisa menulis materi, sudah paham. Kemudian mulailah muncul rasa kayak saya pengen menulis yang saya, yang gitu, Abdur, yang saya, iya, yang
yang saya rasakan Iya, gitu. Oke. Nah, mulailah saya tulis. Kemudian saya tidak tahu bagaimana sampai di suci itu, yang saya mulai merasa bahwa kemampuan yang ada di Ari Kriting tapi saya tidak bisa, tapi akhirnya itu yang membuat kami berdua berbeda. Kayak menurut saya itu Ari Kriting itu sangat bisa membawakan materi dengan memeras punchline, kemudian dia ayun Great itu dia jago sekali tuh. Storytelling ya, Iya, beliau dia lumayan. ayun orang Iya. itu dia jago sekali. Nah, kalau saya itu tidak bisa ayun. Marah. Saya itu harus yang tak gitu. Iya. Kalau saya semakin ayun, punchline saya semakin lemah. Dan kita kurang pede nanti. Iya. Kalau Ari Kriting, semakin bisa, dia ayun, semakin dia lucu. Iya, ritme dia itu ya, dinamikanya naik turunnya. Makanya kalau lihat Ari Kriting stand up, satu storytellingnya dia itu bisa panjang sekali. Betul, karena dia ayunnya tuh jago sekali. Betul. Nah, tapi kemudian dari situlah saya bilang, oh disinilah celahnya kita berbeda. Jadi Ari Kriting itu ayunnya jago, saya tidak bisa ayun, akhirnya saya tak begitu aja gitu. Komedi gitu. punchline, boom. Kadang-kadang kan kalau kombut sama dia begitu, jadi dia menyarankan untuk yang di sini ayun dikit. Tidak Tapi bisa. begitu saya coba di panggung tidak lucu. Karena saya tidak bisa. Saya tidak bisa seperti Ari Kriting yang Ari Kriting jago sekali soalnya. Soalnya kalau dia kayak duduk-duduk dia cerita-cerita mau apa kan lucu sekali kan. Memang jagonya dia itu. Kayak bapak-bapak di kampung kita. Betul. Iya betul sekali. Yang kita kerja kelompok di rumahnya Om, ada sepupu kita Om yang suka banyak cerita dia tuh dengan sarung dan rokoknya tuh. Semoga tenang di alam. Masih ada beliau. Masih ada. Rumah ada di sana dia. Dia ada rumah di Kendari. Iya, kami dulu base campnya di rumahnya by the way. Oh. Pakai Amal, pakai adenya, pakai jalur adenya. Tapi sudah, maksudnya tinggal Amal saja yang tinggal. Orang tua sudah tidak di situ. Di Bau-Bau. Pindah ke Bau-Bau sudah. Bau-Bau. Baru sekarang tidak ada yang tinggal dong. Amal sudah pindah Bau-Bau juga kan? Ini dijadikan kos-kosan sekarang. Oh. Karena anak stand up semua attitude-nya anjing. Tidak ada yang menjaga kebersihan, akhirnya ya sudah. Berarti Ari Kriting itu ada rumah juga di Kendari. Ada rumah dan saya pikir dia di Bau-Bau. Itu manusia saking tuanya, pernah dia telepon kita, "Kamu tahu pohon kelapa depan rumah itu?" Saya bilang, oh iya. Saya yang tanam, ya Allah. Saya yang tanam Ari Kriting. Ada pohon kelapa di depan rumahnya. Dia bilang, saya yang tanam. Padahal ini pohon kelapa setiap hari kita makan. Dia setua pohon kelapa itu. Saya yang tanam, dia bilang saya yang tanam. Saya baru tahu ada teman saya yang tanam pohon kelapa. Itu satu-satu. Punya pohon kelapa. Ari Kriting si penanam pohon kelapa. Ada pohon kelapa. Dia yang tanam. Iya. Tua sekali dia ya. Kita berasa itu horor di sekitar. Bukan masalah pohonnya yang tua, dianya yang tua sih. Jadi tua sekali. Nah, kita sudah mulai di ujung ini. Kasih kita referensi bacaan, Kak Abdur. Referensi bacaan. Oh ini saya akhir-akhir ini lagi minat apa? Referensi bacaan. Ini saya sudah baca tahun kemarin, tapi ini bagus sekali. Buku yang menurut saya bagus sekali untuk kita-kita yang sekarang, karena banyak orang yang kemudian kayak mental kita yang terganggu. Sekarang generasi apa komik apa? Generasi sekarang. Pada umumnya. Jadi kayak mental terganggu. Oh, mental health. Segala macam di Twitter kayaknya kok semuanya kayak mencari kebahagiaan tuh sulit segala macam. Nah, ada buku yang tulis namanya Mo Gaudat. Namanya Muhammad Gaudat. Dia ini resign dari Google X gitu, dia manajer atau apa gitu. Kemudian dia tulis buku Mo Gaudat ini. Bukunya judulnya Rumus Bahagia, covernya warna kuning gitu. Rumus Bahagia. Dia membedah bagaimana tujuh langkah bagaimana kita mencapai sebuah kebahagiaan, bagaimana otak itu gampang banget kalau tidak kita kontrol, maka dimanipulasi oleh otak kita sendiri. Dan dia tulis buku diuraikan itu 7 langkahnya. 7 langkah. Dia tulis buku itu sebulan setelah anaknya meninggal. Allah. Jadi dia itu benar-benar begitu anaknya meninggal, dia sedihnya minta ampun. Kemudian dia menemukanlah cara ini untuk bagaimana dia berdamai dengan hidupnya. Kemudian
dia menemukan kebahagiaannya. Langkah Nah kebahagiaan. itu ada bukunya, Rumus bahagia. Oke. Mo Let's go. Gaudat. Let's go. Itu dia. Kak Abdur ini sebenarnya selalu ada jadwal dalam harinya membaca apa mengalir saja apa? Mengalir saja. Oh, mengalir saja. Mengalir saja. Jadi kadang tidak di satu buku saja. Jadi kadang lagi ini, jadi dalam satu waktu tuh saya bisa 2-3 buku. Oh, satu kali duduk begitu? Iya, jadi tidak satu buku saya kasih habis, okay. baru lanjut, baru Jadi- pindah gitu, tidak. Jadi Selang-seling ya? Iya, kadang ada beberapa buku yang kayaknya berat sekali. Satu Oke. halaman tuh butuh Dipahami lama. beberapa, iya. Baru kita bisa paham gitu. Nah, itu buku-buku seperti itu saya kalau tunggu dia sampai habis, maka saya tidak akan lama sekali saya sentuh buku yang lain. Maka saya selingi dengan buku-buku novel-novel yang ringan-ringan yang lain. Yang sekali baca bisa 10 halaman juga santai aja gitu. Oke. Yang gitu-gitu tuh. Nah, itu diselingi aja. Kayak begitu-begitu. Kita mau terima kasih. Last question. Yes. By the way, saya menuju duniamu ini dekat-dekat ini Kak Abdur, makanya saya di Kendari ini. Dunia apa nih? Saya hidup ini kan menurut saya seperti kita menulis perjalanan hidup kita bab per bab. Saya sudah tulis beberapa bab tuh. Ada bab pramuka, ada bab Indosiar tuh. Ada bab ketiga Bapak meninggal. Sekarang bab ketiga yang kita rasa, kita pikir bab yang paling menyedihkan. Ternyata ada banyak mata yang terbuka di bab ketiga ini. Masuk bab 4 saya, pernikahan tuh. Makanya tadi malam ada nuansa-nuansa itu. Iya. Ini pertanyaan. Pertama, bagaimana dunia pernikahan? Kedua, apakah yang kita takutkan sebelum terjadi pernikahan menakutkan itu, apa ada mata terbuka lain, Pak? Kalau yang saya sadar ketika saya setelah menikah itu adalah ternyata konsep ini saya sudah pernah bilang juga di channelnya Uus. Jadi ternyata konsep menikah itu ibadah itu bukan hanya tentang seks. Iya, bukan hanya tentang hubungan badan yang awalnya haram menjadi halal, tidak. Itu dibilang ibadah karena memang ada kesulitannya di situ. Ada yang diuji di situ. Makanya itu masuknya ibadah. Sama seperti ibadah lain. Ibadah yang lain itu kan kita diuji di apa untuk kita laksanakan. Nah, menikah itu ibadah karena memang ujiannya banyak sekali di dalam. Saya baru sadar itu ketika saya setelah menikah. Yang artinya bagaimana kesabaran, bagaimana saling mengerti, bagaimana menahan kata-kata. Itu paling sulit. Iya, dan segala macam dan ternyata ketika itu dijalani indahnya minta ampun. Nah, keindahannya itu dapatnya tuh dari situ tuh. Bukan habis menjalani menikah. Rintangan itu. Iya, bukan habis menikah istri liburan, cantik, seks liburan, bebas, seks bebas apa segala macam, kemudian merasa bahwa itu indahnya. Bukan. Indahnya itu didapat setelah kita tuh bisa mengatasi hal-hal ini tuh. Kemudian kita merasa kayak pulang ke rumah tuh kayak aduh enak banget. Kayak sekarang saya lagi di Kendari itu tapi tidur pun apa tuh kayak kepikiran, aduh saya pengen cepet-cepet pulang, ketemu anak, ketemu istri. Pengen lihat istri, pengen lihat anak. Itu yang dirasain akhirnya. Jadi kerja pun ada alasan untuk balik ya? Iya, betul. Bahkan nongkrong ngopi dengan kawan saja. Kadang-kadang juga sudah tidak bisa seleluasa dulu. Jadi nongkrong itu kadang-kadang sudah lihat jam, sudah 2 jam saya di sini. Sudah mulai kepikiran tuh, kasihan anak, istri sudah kasih tinggal 2 jam ini, kayaknya saya pulang deh. Kayak gitu-gitu. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Abdur sudah mau mampir di podcastnya kita. Sama-sama. Sampai ketemu di selanjutnya, kita tunggu Kak Abdur lagi next spesialnya setelah Rewrite. Ya, jadi digital download terbanyak sekarang. Iya, Ya? tapi masih lebih banyak Diki Divi. Diki Divi nomor 1 masih. Tuhan kelucuan. Terima kasih banyak Kak Abdur. Sampai Sama-sama. berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah.